Halo dan selamat datang kembali di Info How to Set. Dalam video ini, saya akan menunjukkan semua kiat keamanan dan pengaturan untuk Vivo Y19. Mari kita mulai. Jadi kita bisa melihat semua pengaturan keamanan dengan masuk ke pengaturan, lalu gulir ke bawah dan tekan keamanan. Di sini kita akan melihat setiap hal yang berhubungan dengan keamanan. Kita dapat mulai dengan hal yang sangat mudah, yaitu dengan memeriksa pembaruan keamanan Anda dan memeriksa apakah sistem Anda sudah mutakhir. Jika belum, saya sangat menyarankan Anda untuk memperbaruinya karena dengan itu Anda akan mendapatkan banyak hal baru, lebih banyak fungsi, dan tentunya keamanan yang lebih baik untuk perangkat Anda. Lalu kita juga memiliki Google Play Protect yang merupakan cara sangat mudah untuk memindai semua aplikasi. Ini sangat membantu dan cukup bagus untuk melakukan pemindaian seperti ini dari waktu ke waktu, karena seperti yang Anda lihat, terkadang Anda mungkin mengunduh sesuatu yang ternyata aplikasi tersebut sangat tidak baik untuk sistem Anda, dengan kata lain malware atau bahkan yang lebih buruk. Dan ini adalah kebiasaan yang baik dan bermanfaat untuk secara rutin memeriksa aplikasi-aplikasi Anda dari waktu ke waktu. Lanjut ke bawah, kita juga memiliki fitur kunci layar yang sederhana. Jika Anda sama sekali tidak memiliki kunci layar, tolong demi kebaikan Anda sendiri, buatlah satu. Seperti yang Anda lihat, Anda bisa dengan mudah membuat kunci layar hanya dengan pergi ke sini dan memilih apapun yang Anda suka. Saat ini saya menggunakan pola, karena menurut saya itu adalah cara yang paling nyaman dan tercepat untuk memiliki kata sandi yang baik, tapi saya benar-benar tidak mengerti orang-orang yang tidak memiliki kunci layar. Apakah kamu memang ingin orang lain mengambil ponselmu dan langsung bisa mengaksesnya? Saya benar-benar tidak tahu, bro. Saya tidak akan pernah mengerti hal itu. Tapi jika kamu tidak suka, ya, seperti harus memasukkan kata sandi setiap saat, ada juga cara untuk menambahkan sidik jari. Sekarang kita bisa melakukannya dengan mudah. Cukup aktifkan kata sandi yang sedang digunakan, lalu kita bisa mendaftarkan sidik jari kita. Sekarang saya tidak akan melakukannya karena kami sudah punya tutorial lain di channel kami tentang cara melakukan itu. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, ini sangat cepat, mudah, dan akan memungkinkanmu untuk membuka kunci ponsel hanya dengan melakukan ini. Sesederhana itu. Ini adalah fitur yang sangat luar biasa dan kuat. Dan sekali lagi, jika kamu mengeluh bahwa layar kunci itu buruk karena aku harus memasukkan kata sandi setiap saat, kamu tidak perlu melakukannya. Kamu tidak perlu melakukan itu. Dengan sidik jari, kamu bisa langsung melakukannya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk pendaftaran wajah. Kamu juga bisa mengaturnya. Sekali lagi, saya tidak akan melakukannya karena kami sudah punya tutorial lain di channel kami tentang cara melakukannya. Tapi ya, kamu juga bisa menambahkan wajahmu hanya untuk waktu buka kunci yang lebih cepat. Dan jika kita gulir ke bawah, kita punya fitur perpanjangan buka kunci. Ini cara yang cukup lucu, layanan yang cukup lucu. Fitur ini memungkinkan ponselmu terbuka ketika kamu terhubung ke wifi rumahmu atau saat kamu sedang memegang perangkatmu. Kamu bisa mengaktifkannya. Secara pribadi, saya tidak terlalu suka fitur ini, tapi ya sekali lagi semuanya terserah kamu. Ada juga tips ini, ya kita bisa sebut ini tips yang bisa kamu tambahkan ke tempat terpercaya. Meskipun kita memang mengaturnya untuk membuka kunci berdasarkan lokasi kita. Jadi seperti di rumah, ponsel kita akan selalu terbuka sepanjang waktu. Banyak hal terjadi. Kita punya enkripsi dalam aplikasi yang bagus untuk privasi. Untuk melakukannya, kamu perlu mengatur kata sandi privasimu. Jadi mari kita coba misalnya 123.456, 123.456. Oke. Lalu kamu perlu menjawab beberapa pertanyaan keamanan. Dan setelah itu kamu bisa seperti mengunci aplikasi-aplikasimu dengan kata sandi lain, yaitu yang baru saja kita buat sekarang. Kami juga punya video lain tentang topik itu, jadi saya tidak akan membahasnya terlalu dalam di sini. Tapi untuk memastikan kamu selalu punya akses ke fitur ini, jika suatu saat kamu ingin
menyembunyikan aplikasi tertentu atau mengunci sesuatu di balik kata sandi, kamu bisa melakukannya di sini. Dan jika kita scroll ke bawah, kita juga punya pemindaian keamanan bawaan yang memang perlu kita setujui. Kita perlu sepakat. Itu pemindaian aplikasi lain yang berbeda dari Google. Jadi, kalau Anda tidak percaya Google karena suatu alasan, maka Anda selalu dapat melakukan pemindaian keamanan Vivo. Tidak ada yang menghentikan Anda untuk menggunakan keduanya. Lebih baik lagi kalau menggunakan keduanya, seperti beberapa antivirus yang berbeda. Jadi ya, dan ke bawah kami juga punya aplikasi admin perangkat enkripsi dan kredensial STR. Meski kami tidak bisa berbuat banyak dengan ini, meski kami bisa mengaktifkan Find Hub, yang merupakan fitur F yang luar biasa dan cukup canggih, yang akan memudahkan Anda menemukan ponsel Anda kapanpun Anda kehilangannya. Ini entah bagaimana independen dari fitur Google temukan perangkat saya, tapi ya, saya sarankan Anda untuk mengaktifkan ini karena sekali lagi, ini sangat kuat dan sangat praktis karena Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan kehilangan ponsel Anda. Jadi, dengan mengaktifkannya, itu akan menyelamatkan Anda dari segala macam masalah, dari pencarian ponsel, dan Anda tahu semua itu. Tapi ya, saya rasa itu saja untuk video tips dan pengaturan keamanan kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika Anda punya pengaturan lain yang ingin dibagikan, Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah. Pokoknya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.